Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi dengan NPM 2017 4350 1938. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat dengan judul skripsi Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat pada PT Multi Aksara Sejati menggunakan Java NetBeans. Aplikasi ini saya buat sebagai penyelesaian pada PT Multi Aksara Sejati dalam proses pengarsipan surat yang dikarenakan sistem yang berjalan pada PT Multi Aksara Sejati masih semi komputerisasi, di mana hanya sebatas penyimpanan data dan pembuatan laporan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian, metode yang saya gunakan untuk penyelesaian yaitu metode mixture modeling sebagai sistem pengelompokan untuk membantu arsiparis dalam menyimpan data dan melakukan pencarian data kembali, yang dimana nantinya setiap surat akan dikelompokkan sesuai dengan jenis atau isi surat. Oke, mari kita langsung ke programnya. Di sini sudah ada menu login. Di menu login terdapat username dan password. Juga terdapat tombol login dan juga tombol exit. Mari kita input username dan passwordnya terlebih dahulu agar bisa masuk ke menu utama. Di sini sudah masuk ke menu utama dan terdapat ada 4 menu juga di sini, yaitu pertama ada menu petugas, yang kedua ada menu arsip, yang ketiga ada menu surat masuknya, keempat juga ada menu surat keluar. Dan yang pastinya yang terakhir terdapat menu report, di mana menu report itu adalah menu untuk mencetak laporan. Pertama, kita masuk ke menu petugasnya dulu, di mana kita menginput data-data petugas yang menggunakan aplikasi ini di menu data petugas. Di sini kita memasukkan, di sini terdapat ID, ada nama petugas, dan juga username dari petugas itu sendiri. Di sini juga terdapat ada beberapa tombol, yaitu ada tombol simpan, tombol cari, tombol batal, tombol kembali, tombol hapus, dan yang terakhir ada tombol exit untuk keluar. Pertama kita input datanya, akan mempunyai ID-nya, untuk nama petugasnya, kita input Bapak Supri. Dan arsiparis dia menggunakan mari kita simpan. Dan data berhasil. Jika penyimpanan data berhasil, nantinya data akan langsung masuk ke tabel data petugas yang baru saja kita input. Misalkan kita ingin menghapus salah satu data dari keempat data ini, bisa tinggal klik data yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin menghapus Rozi, kita klik, katakan tombol hapus. Data berhasil dihapus. Dan misalkan kita ingin mencari data, kita bisa langsung memasukkan data ID yang ingin kita cari. Misalkan di sini kita mau mencari datanya Bapak Haryono. Berarti kita input ID-nya 1003. Kita tekan cari. Nah, di sini sudah langsung ada datanya. Dan misalkan kita untuk menginput data, misalkan kita ingin menginput data, dan misalkan kita sudah menginput data dan akhirnya kita membatalkan,
bisa kita pencet batal. Nah, nanti langsung hilang semuanya. Oke, selanjutnya kita ke menu arsip. Di menu arsip ini terdapat kode surat dan jenis surat yang nantinya akan kita input. Juga terdapat tombol simpan, edit, hapus, kembali, dan keluar. Di kode surat ini yang nantinya akan digunakan untuk pengaplikasian metode mixture modeling, yaitu metode pengelompokan surat. Kita nanti di surat masuknya dikelompokkan sesuai dengan jenis surat yang ada terdapat pada menu kode surat. Misalkan di sini kita ingin menginput data kode suratnya, kita input 008 misalkan. Kita jenis suratnya surat, kita input surat magang contohnya. Bisa kita simpan dan nantinya langsung ada di table data yang telah kita input. Dan untuk misalkan kita terdapat kesalahan pada jenis surat atau kode suratnya, bisa kita gunakan tombol edit, yaitu dengan caranya pertama misalkan kita salah di magangnya. Misalkan kita salahnya bukan magang, ternyata kode surat 008 itu untuk tentang keuangan misalkan. Surat keuangan. Bisa kita klik pencet edit. Edit data berhasil. Nanti langsung berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu surat masuk. Di menu surat masuk ini yaitu di mana metode mixture modeling itu diterapkan, yaitu metode pengelompokan surat, agar nantinya arsiparis mudah dalam melakukan pencarian surat kembali karena sudah digolong-golongkan sesuai jenis suratnya. Misalkan kita input data nomor suratnya itu untuk tanggalnya, kita menerima surat ini misalkan dari misalkan di sini kita bisa memilih kode surat. Ada beberapa menu yang tadi telah kita input di menu kode surat masuk, nantinya akan pindah ke sini. Di sini kita memilih, misalkan kita mau memilih kode suratnya, kode surat tentang 002 tentang penjualan misalkan. Lampiran kita tulis. Misalkan di sini penjualan. Keterangan penjualan bahan. Misalkan kita simpan. Penyimpanan data berhasil. Nah, nantinya di sini ada masuk data yang telah kita input, yaitu barusan kita menginput PT Buyer dengan kode surat yang 002 penjualan dan keterangannya penjualan bahan. Misal di sini terdapat tombol cari, refresh, hapus, kembali, print dan juga keluar.
Misalkan di sini kita input data, tanggalnya sudah kita input, misalkan terima darinya misalkan kode suratnya kita pilih pembelian, lampirannya, keterangannya, kita input lagi. Datanya berhasil masuk nih, pembelian pesanan barang. Misalkan kita sudah menginput data, misalkan kita input datanya Kimia Farma, kita sudah menginput, lampiran sudah kita input, tapi kita tidak menginput kode surat isi perihalnya, lalu kita simpan. Maka di sini akan ada menu lengkapi data, yaitu yang dimana penyimpanan gagal diproses. Kita harus mengisi pemilik kode surat atau isinya dulu sebelum menyimpan data atau melengkapi semuanya agar nantinya bisa masuk ke tabel simpan. Dan di sini juga terdapat tombol cari. Di sini kita bisa mencari data sesuai dengan nomor surat dan isi perihal atau dengan keduanya. Misalnya di sini kita mau mencari datanya dari provinsi. Misalkan kita input data nomor suratnya saja, kita hapus dulu tanggal terimanya, isi perihalnya, dan kita hapus lampirannya. Semua kita hapus. Dan kita cari. Nah, nanti di sini dia langsung muncul data yang kita cari sesuai dengan nomor suratnya. Dan misalkan kita ingin mencari yang sesuai dengan isinya saja juga bisa. Misalkan di sini kita ingin mencari surat tentang pembelian. Kita pilih pembelian satu, kode suratnya bisa kita cari. Nah, nanti yang keluar hanya yang isi suratnya pembelian saja. Sedangkan misalkan kita ingin mencari nomor surat dan kode suratnya juga, misalkan kita ingin cari surat dari PT Bayer yang dimana nomor suratnya 111 arsip 7 2021. Di sini kita input nomor suratnya. Kita bisa cari, nanti langsung ada yang sudah kita input nomor surat dan isi perihalnya saja. Nanti kita langsung cari sesuai dengan kategori yang telah kita input. Itu. Untuk penerapan metode mixture modeling sendiri terdapat pada tabelnya, yang dimana data-datanya sudah saya kelompokkan sesuai dengan isi suratnya dan kode suratnya. Kode suratnya di sini saya kelompokkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan isi suratnya di sini saya kelompokkan sesuai dengan kode suratnya, agar nantinya arsiparis mudah dalam mencari data kembali. Misalkan di sini kita ingin menghapus data provinsi. Untuk menghapus datanya bisa tinggal kita klik data yang ingin kita hapus, lalu tinggal tekan tombol hapus. Hapus yes, no, or cancel. Kita pilih yes karena kita ingin menghapus datanya. Data berhasil dihapus. Data sudah hilang karena data sudah kita hapus barusan. Oke, selanjutnya kalau untuk tombol print sendiri, jika kita klik nantinya akan masuk ke menu print atau menu report. Nanti saya jelaskan setelah
surat keluar. Selanjutnya kita masuk ke menu surat keluar. Di menu surat keluar sendiri terdapat nomor surat, tanggal, kode surat dan isi atau lampiran, dan juga penerima dan juga lampiran. Tidak jauh beda sama halnya dengan di surat masuk. Di sini juga terdapat tombol simpan, tombol cari, tombol refresh, tombol hapus, tombol kembali, dan tombol keluar. Dan juga ada tombol print. Untuk penerapan metode mixture moldingnya sama seperti di surat masuk, yaitu pada tabel surat keluar sendiri. Yaitu yang dimana isi suratnya saya kelompokkan dan kode suratnya juga dikelompokkan berdasarkan isi surat. Dan kode suratnya saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan kita ingin input data nomor suratnya 20, tanggalnya. Sini kita pilih kodenya sama seperti tadi. Misalkan kita jadi keuangan. Misalkan penerimanya di bagian PPIC. Misalkan surat untuk ke PPIC, kita tampilkan 1 lembar. Bisa kita simpan. Penyimpanan data berhasil. Nantinya data akan masuk sini. Yang telah barusan kita input. Sama seperti surat masuk, jika misalkan kita tidak menginput salah satu dari ke-6 ini, maka nantinya terdapat misalkan kita lupa input nomor surat dan isi suratnya misalkan. Lalu kita pencet klik simpan. Di sini menu akan keluar tampilan copy data yang dimana data gagal disimpan. Misalkan kita lengkapi datanya lagi. Misalkan kita pilih tanggalnya, dan kode suratnya kita pilih penjualan ke PT bayar 1 lembar, lalu kita simpan dan nantinya akan muncul ini datanya, penjualan 002 yang barusan saja kita input. Misalkan kita ingin mencari data sama seperti di surat masuk, kita bisa menginput nomor surat dan isi surat atau keduanya. Misalkan kita ingin mencari isi surat dari isi suratnya saja, misalkan kita ingin mencari isi suratnya tentang pembelian, kita cari, nanti akan keluar yang pembeliannya saja. Misalkan kita ingin mencari surat pembelian yang dari PPIC, kita input nomor suratnya /arsip/ tahunnya 2021, lalu kita cari. Nah, nanti ada kan langsung keluar di paling atas setelah kita cari. Sedangkan kita ingin mencari berdasarkan kode juga dan nomor surat juga bisa. Misalkan kita ingat surat pemberitahuan, kita masukkan surat pemberitahuan, lalu kita masukkan juga nomor suratnya. Lalu bisa kita tekan cari. Nah, nanti langsung ada. Jika misalkan kita ingin menghapus data, kita tinggal pilih data mana yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus data yang keuangan, kita
klik data yang ingin kita hapus, lalu kita hapus. Kita pilih hapus. Oke. Nah, data yang kita hapus sudah hilang. Oke, selanjutnya yang terakhir kita di sini ada menu report. Dan di menu report ini terdapat dua pilihan menu, yaitu ada menu surat masuk atau menu surat keluar. Di sini kita misalkan kita ingin memilih surat masuk, berarti kita tinggal klik tombol tampilkan. Misalkan kita ingin ngeprint laporan surat masuk, klik tampilkan, dan di sini kita keluar 3 opsi atau 3 kategori, yang dimana di sini ada pilih print surat masuk, yang nantinya di sini kita akan mengeprint semua data surat masuk, dan ada print berdasarkan tanggal. Di sini kita akan mengeprint suratnya berdasarkan tanggal berapa saja yang mau kita print. Dan di sini ada berdasarkan kategori, yaitu berdasarkan isi surat tadi. Misalkan kita ingin mengeprint surat masuk, semua surat masuk. Jadi kita klik yang ini ya. Nantinya akan keluar semua data surat masuk yang tadinya telah kita input. Sedangkan jika kita ingin mengeprint surat masuknya berdasarkan tanggal, misalkan kita mau ngeprint surat masuknya berdasarkan dari tanggal 5 bulan 7 sampai tanggal 6 bulan 7. Berarti kita berdasarkan tanggal, kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal awalnya berapa. Lalu kita masukkan tanggal terakhir ya. Maaf, ada kesalahan. Oke. Nah, kita masukkan tanggal akhirnya itu berapa. Kita klik OK. Ya, ini ada data suratnya, tanggalnya 5/7 kan. Berarti yang keluar hanya tanggal 5 saja. Misalkan kita ingin print berdasarkan kategori atau isi suratnya. Misalkan kita mau ngeprintnya tentang pembelian. Kita tulis saja di sini pembelian. Lalu kita print. Nah, nanti di sini ada pembeliannya saja. Berdasarkan pembelian, karena tadi kita input berdasarkan pembeliannya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, sini terdapat tanggalnya dan bulannya dan juga tahunnya. Karena pada tanggal ini terdapat tanggal 19 Agustus. Oke, selanjutnya kita misalkan di sini kita ingin print surat keluar, lalu kita pilih tampilan surat keluar, kita klik tampilkan. Nah, sama seperti surat masuk, di sini juga terdapat 3 kategori. Surat yang kita ingin print, terdapat ada print surat keluar, yaitu ngeprint semua surat keluar, ada print berdasarkan tanggal, yaitu di sini nanti kita input seperti surat masuk tadi, tanggal awal dan tanggal akhirnya, dan print misalnya kategori. Di sini kita nanti masukkan kategori yang ingin kita print. Misalkan kita pilih print semua surat keluar. Nah, di sini sudah terlihat data-data surat keluar semuanya, karena sebelumnya kita memilih print surat keluar. Dan sama di sini Kamis 19 Agustus. Dan nanti akan ditandatangani oleh kepala produksi, yaitu Bapak Haryadi.
Oke, selanjutnya misalkan kita ingin print berdasarkan kategori. Misalkan kategori sama pembelian lagi. Kita print. Nah, di sini ada dua data pembelian karena di isinya terdapat dua saja. Di data surat masuknya terdapat dua data pembelian. Selanjutnya print berdasarkan tanggal. Yang selanjutnya kita print berdasarkan tanggal, berarti di sini kita input tanggalnya. Tanggal surat keluarnya. Oke. Misalkan kita tanggal yang kita cari, kita oke, dan keluar datanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 terdapat dua surat, yaitu tentang pemberitahuan dan juga pembelian. Oke, sekian dari penjabaran atau penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.